memaparkan eh, materi yang berhubungan dengan tema pembelajaran kita pada hari Rabu di edisi 4.2, yaitu Spotlight Rabu Belajar, merupakan sebuah program yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Utara. Untuk itu kepada Ibu Dian, saya persilakan untuk dapat memberikan paparan materinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rianto. Yang saya hormati Bapak Kepala BKPSDM Bolmo, eh, Ibu Kasubag Kepegawaian, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini sudah siang ya Pak. Siang, Di sana sudah siang sudah ya. jam berapa Pak? Sudah jam Di 10, sini jam sudah 11. jam 10, Bu. Oh, Di beda sini sejam sudah ya jam Pak. 10 ya. Ya, serta Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Dian Adriani dari Direktorat Jabatan ASN BKN Pusat. Pagi hari ini mungkin kita lebih enaknya mungkin ngobrol-ngobrol ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Ibu Direktur karena ada kepentingan dipanggil oleh pimpinan. Mohon maaf belum bisa hadir pada pagi hari ini. Eh, Semoga Bapak Ibu berkenan dengan materi yang saya sampaikan. Mungkin saya izin share screen Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan diskusi ya Bapak Ibu ya terkait dengan optimalisasi pembangunan manajemen talenta daerah, peluang serta tantangannya ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya manajemen talenta di mana-mana manajemen talenta gitu. Sebenarnya apa sih manajemen talenta itu? Nah, sebelumnya Bapak Ibu izin apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Kalau di saya terdengar, Bu. Ya, Pada teman-teman mungkin bisa. Terdengar, Halo? Bu. Terdengar. Oh, siap-siap. baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi mungkin supaya pemahamannya sama, kita awali dengan definisi dari manajemen talenta itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, aturan yang mendasari tentang manajemen talenta itu ada di Permenpan RB nomor 3 tahun 2020. Di sana disampaikan bahwa manajemen talenta itu adalah sistem manajemen karir ASN yang meliputi akuisisi, kemudian ada pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkat potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, manajemen talenta itu ada dua, Bapak Ibu. Jadi ada manajemen talenta instansi dan ada manajemen talenta nasional. Di mana kalau manajemen talenta instansi itu untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah, sementara untuk manajemen talenta nasional itu untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah secara nasional dalam rangka akselerasi pembangunan nasional. Nah, ini adalah pengertian manajemen talenta. Nah, maksud dari pemerintah menerapkan manajemen talenta itu adalah untuk menciptakan pengelolaan SDM ASN yang berbasis pada meritokrasi untuk mendukung tujuan dan visi organisasi. Nah, sementara tujuan dari penerapan manajemen talenta itu adalah untuk menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik dari masing-masing instansi untuk kemudian bisa bergerak ke manajemen talenta nasional. Nah, jika tiap instansi itu sudah punya talenta terbaik, otomatis juga akan terjadi peningkatan profesionalisme jabatan di instansi masing-masing maupun di tingkat nasional. Karena talenta-talenta itu sudah tersortir di tingkat instansi, kemudian bisa dikirim ke tingkat nasional. Kemudian juga Bapak Ibu dengan manajemen talenta itu bisa mewujudkan rencana suksesi yang objektif, rencana tepat waktu, terbuka, dan akuntabel. Terakhir, dengan manajemen talenta itu kita bisa memastikan tersedianya pasokan talenta.
Nah, mungkin ini secara definisi seperti ini, realnya di lapangan itu, manajemen talenta seperti apa ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi realnya di lapangan manajemen talenta itu adalah mengelompokkan idealnya seluruh pegawai di suatu instansi dikelompokkan ke dalam 9 kotak seperti ini Bapak Ibu. Ini ada 9 kotak, kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, semua pegawai ini kelompokkan ke dalam 9 kotak ini berdasarkan penilaian kinerja dan potensial. Jika pegawai itu eh, tingkat potensialnya menengah, kemudian kinerjanya di bawah ekspektasi, maka pegawai yang bersangkutan akan masuk di kotak nomor 3. Jika pegawai tersebut potensialnya tinggi, namun kinerjanya sesuai ekspektasi atau sedang-sedang saja, maka dia ada di kotak 8. Jika pegawai tersebut potensialnya tinggi, kemudian kinerja tinggi, maka ada di kotak nomor 9. Nah, di sini mungkin ada dua definisi Bapak Ibu. Ada talenta dan suksesor. Kalau talenta itu adalah pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi. Jadi pegawai yang masuk dalam kotak 7, 8, 9 itu adalah pegawai yang disebut dengan talenta. Mereka ada di kotak 7, 8, 9. Sementara ada pegawai yang disebut suksesor. Jadi pegawai yang suksesor itu adalah talenta yang dicalonkan untuk menjadi pengganti pejabat yang menduduki jabatan target pada saat ini dan siapkan untuk menduduki suatu jabatan ketika jabatan tersebut lowong atau sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi begitu. Nah, ini simulasinya seluruh pegawai dipetakan, ada pemetaan talenta berdasarkan penilaian kinerja dan potensial untuk dikelompokkan ke dalam 9 kotak seperti ini. Ini ada kategorinya potensialnya rendah, menengah, tinggi, kemudian kinerjanya ada di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Kemudian kalau pegawai yang masuk kotak 7, 8, 9 itu dinamakan talenta, sementara suksesor adalah uh, talenta yang dicalonkan untuk menduduki jabatan yang lowong atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan yang akan lowong. Itu seperti itu Bapak Ibu. Realnya di lapangan. Kemudian ini adalah proses dan output manajemen talenta. Nah, seperti tadi 9 kotak itu ada 5 tahapan dalam proses manajemen talenta. Yang pertama itu ada akuisisi talenta, kemudian ada pengembangan talenta, ada retensi talenta, ada penempatan talenta, dan ada monitoring dan evaluasi. Kotak-kotak yang tadi Bapak Ibu lihat itu adalah output dari tahapan yang pertama, yaitu akuisisi talenta. Di mana pada saat akuisisi talenta atau perolehan talenta, memperoleh talenta itu outputnya adalah 9 kotak talenta seperti ini. Di mana seluruh pegawai dipetakan ke dalam 9 kotak. Nah, setelah diakuisisi, Bapak Ibu sudah punya data ya, pegawai-pegawai yang ada di kotak 1 sampai dengan kotak nomor 9. Nah, nantinya setiap pegawai di masing-masing kotak itu akan mengikuti program pengembangan talenta sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jika pegawai tersebut, misalnya contohnya di sini ya, dia potensialnya rendah, tapi kinerjanya tinggi. Wah, berarti dia kinerjanya sudah baik ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk meningkatkan potensialnya, maka pegawai tersebut bisa dikirimkan untuk mengikuti pelatihan. Tuh, bagaimana jika kinerjanya rendah, namun potensialnya sudah tinggi? Jika kinerja rendah, potensial sudah tinggi, maka pegawai tersebut bisa dikembangkan mengikuti program pengembangan berupa misalnya adalah coaching. Seperti itu. Jadi setelah pegawai itu ditempatkan ke dalam 9 kotak, maka pegawai-pegawai tersebut akan mengikuti program pengembangan talenta. Nah, di sini ya contohnya adalah pelaksanaan mentoring. Lalu setelah mengikuti pengembangan talenta, ada tahapan yang ketiga itu yaitu retensi talenta. Retensi talenta itu adalah eh, talenta itu diberikan berbagai bentuk program retensi agar talenta itu betah bekerja di instansi masing-masing. Nah, program retensi talenta itu ada dua, Bapak Ibu, ada program finansial dan non finansial. Untuk program finansial itu misalnya pemberian bonus,
kemudian bonus atau tambahan tunjangan kerja ya, tunjangan kinerja. Kemudian yang non finansial itu salah satunya itu adalah pemberian fasilitas untuk work from anywhere gitu. Jadi contohnya itu adalah di Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat itu ada Employee of the Month. Jadi pegawai yang berprestasi tiap bulannya dipilih gitu ya. Nah, nanti pegawai yang menjadi pegawai berprestasi itu akan mendapatkan hadiah berupa 2 kali tunjangan kinerja. Nah, kemudian juga selain mendapatkan tambahan hadiah berupa tunjangan kinerja, itu pegawai yang Employee of the Month-nya itu bisa mendapatkan fasilitas work from anywhere-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan pegawai-pegawai lain. Nah, itu adalah program retensi talenta. Nah, setelah itu tahapan yang keempat adalah penempatan talenta. Jadi tadi Bapak Ibu, suksesor ya Bapak Ibu ya, yang sebelumnya ada di slide sebelumnya, suksesor itu tadi pegawai yang direncanakan untuk menduduki jabatan yang lowong. Nah, nah ini adalah tahap penempatannya itu ada di tahap yang keempat, tahapan penempatan talenta. Dan yang terakhir itu ada monitoring evaluasi. Jadi nanti talenta yang sudah menduduki jabatan target selama 3 tahun itu dievaluasi. Bagaimana kinerjanya? Apakah masih tetap bagus untuk dipertahankan di jabatan tersebut? Apakah harus dirotasi ke jabatan yang lainnya? Atau bahkan harus mengikuti promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Begitu, itu ada di tahapan monitoring dan evaluasi. Kemudian itu untuk monitoring dan evaluasi di talentanya. Untuk proses manajemen talentanya sendiri, nah itu adalah di mana instansi itu mengecek ketersediaan talenta. Jangan sampai Bapak Ibu di suatu instansi ada jabatan yang lowong, tapi talentanya belum siap. Jadi monitoring evaluasi ini adalah monitoring evaluasi terhadap talentanya dan proses manajemen talentanya. Lalu setelah proses dan output manajemen talenta, nah ini Bapak Ibu, mungkin selama ini kita mengenalnya seleksi terbuka ya. Sebenarnya apa sih manfaat penerapan manajemen talenta bagi instansi pemerintah? Nah, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa semua pegawai itu dinilai berdasarkan aspek kinerja dan aspek potensialnya. Nah, dengan manajemen talenta ini dapat meningkatkan kinerja pegawai. Karena kan pegawai tahu ya, oh ternyata kinerja saya itu sebagai salah satu penilaian parameter untuk pengelompokan pegawai ke dalam 9 kotak. Jadi penilaiannya objektif gitu. Jadi dengan manajemen talenta kinerja dapat meningkat. Kemudian kita bisa dengan manajemen talenta kita bisa memastikan pasokan talenta. Nah, jadi ketika ada jabatan yang low nih, misalnya dalam 6 bulan ke depan atau 1 tahun, kita sudah mengecek siapakah kandidat atau suksesor yang bisa menduduki jabatan yang akan lowong dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Jadi dengan manajemen talenta kita dapat memastikan pasokan talentanya sudah cukup belum untuk menduduki jabatan yang lowong dan akan lowong. Kemudian manfaat yang ketiga itu meningkatkan kepuasan kerja. Nah, tadi dengan manajemen talenta pegawai tahu ya kalau dinilai kinerja dan potensialnya. Dengan diketahuinya kedua aspek itu dapat meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan kinerja pegawai. Dan yang terakhir, dengan pengelompokan pegawai ke dalam 9 kotak itu, berarti suatu instansi itu sudah punya stok-stok talentanya. Nah, ini dapat mendorong kesuksesan organisasi. Karena kita sudah mengelompokkan pegawai ke dalam 9 kotak. Jadi kita tahu, instansi itu tahu talenta-talenta, siapa sih talenta-talenta di instansi ini. Terus sudah siapkan dia untuk menduduki jabatan yang lowong. Nah, itu adalah manfaat dari manajemen talenta. Lalu di sebelah kanan saya ini ada perbandingan keuntungan manajemen talenta untuk pengisian JPT dibandingkan dengan seleksi terbuka ya. Selama ini mungkin Bapak Ibu kita sudah menjalankan seleksi terbuka untuk terutama untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama ya. Jadi kita bandingkan bagaimana perbandingan antara seleksi terbuka dengan manajemen talenta. Nah, ketika seleksi terbuka
Itu pelaksananya memakan waktu lama, bisa 4 sampai dengan 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Pengalaman saya juga pernah di Biro SDM, jika pegawai yang melamar suatu jabatan itu kurang, biasanya dilakukan perpanjangan gitu. Jadi total waktu untuk seleksi terbuka itu bisa 4 sampai dengan 6 bulan. Adapun prosesnya itu pertama-tama diawali dengan pengumuman seleksi terbuka ya Bapak Ibu ya. Dibuka seleksi terbuka untuk suatu instansi dengan jabatan yang lowong A, B, C, D gitu ya. Kemudian pegawai yang sudah memenuhi syarat bisa melamar. Kemudian nanti ada pengumuman hasil seleksi administrasinya, pegawai yang sesuai dengan syarat seleksi administrasi, maka diumumkan boleh mengikuti tes tahapan selanjutnya, yaitu asesmen kompetensi. Nah, asesmen kompetensi ini juga biasanya dilakukan antara 2 sampai dengan 4 hari ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah selesai asesmen, peserta dapat mengikuti ujian penulisan dan presentasi makalah gitu ya. Ini tergantung pada jumlah pegawai yang melamar. Jika semakin banyak pegawai yang melamar, maka yang waktu dibutuhkan untuk kegiatan penulisan dan presentasi makalah itu juga semakin panjang. Kemudian setelah itu pegawai yang mendaftar di seleksi terbuka itu mengikuti wawancara akhir. Ini juga bisa memakan waktu 1 sampai 2 hari tergantung banyaknya peserta peserta yang melamar. Dan yang terakhir baru penentuan suksesornya. Selain dari memakan waktu yang lama, seleksi terbuka itu juga memakan lebih banyak biaya. Karena kenapa ada sekretariat pansel? Mungkin ada honornya di sekretariat pansel. Kemudian anggota panselnya juga ada honornya. Kemudian ada asesmen kompetensi. Itu juga jika instansi tersebut tidak memiliki asesor, maka harus membayar ke asesmen mandiri ya, ke lembaga asesmen lain. Kemudian juga untuk operasional terseleksi terbuka ya, itu membutuhkan biaya. Nah, kita bandingkan Bapak Ibu dengan manajemen talenta. Di manajemen talenta ini prosesnya lebih efisien karena penerapan manajemen talenta itu sifatnya berkelanjutan dan real time. Sehingga talenta yang terpetakan pada kuadran 9 dapat langsung ditempatkan di jabatan target yang lowong. Kemudian pos kebutuhan anggaran juga berpotensi lebih minim karena komponen yang membutuhkan biaya besar itu hanya pada asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural dibandingkan dengan seleksi terbuka ya Bapak Ibu ya. Tadi biayanya banyak di sini. Selain asesmen kompetensi dan potensi juga kita mengeluarkan biaya untuk sekretariat pansel, anggota pansel, dan operasional seleksi terbuka. Nah, kurang lebih begini Bapak Ibu perbandingan antara manajemen talenta dengan seleksi terbuka. Nah, lalu di sini ya, ini pun terkait dengan anggaran untuk penilaian kompetensi manajer dan sosial kultural, kita ada solusi em, terkait dengan permasalahan ini. Nah, memang Bapak Ibu, idealnya pemetaan itu dilakukan untuk seluruh pegawai di suatu instansi. Namun, jika ada keterbatasan sumber daya, strategi pelaksanaan asesmen ini dapat dilakukan dengan memilih pegawai yang telah memenuhi kriterianya. Nah, saat ini kan memang sedang didorong ya Bapak Ibu ya untuk pengisian JPT Pratama dengan menggunakan manajemen talenta. Jadi mungkin untuk saat ini bagi Bapak Ibu yang instansinya memiliki keterbatasan biaya bisa fokus dulu untuk membangun manajemen talenta di jenjang jabatan administrator atau JF Madya untuk mempersiapkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama dengan manajemen talenta. Nah, di sini eh, juga bisa difokuskan untuk pembangunan manajemen talenta itu dengan memilih pegawai yang memenuhi kriteria misalnya sebagai berikut. Pegawai tersebut telah memenuhi kualifikasi minimal berupa pangkat dan golongan, tingkat pendidikan, pengalaman kerja dalam jabatan untuk promosi satu jenjang yang lebih tinggi. Nah, kemudian asesmen manajerial kompetensi manajerial sosial kultural itu hanya dilakukan pada pegawai yang kinerjanya minimal bernilai baik dan usianya belum memasuki 2 tahun menuju PPP. Kemudian dilakukan pada pegawai yang berada pada satu level di bawah jabatan target atau dipadukan dengan pendekatan untuk mengisi jabatan target yang sesuai dengan prioritas bank. Nah, ini adalah alternatif tadi ya.
karena asesmen kompetensi manajerial sosial korporat itu membutuhkan biaya yang besar, jadi kita bisa melakukan uh, pemilihan tertentu. Enggak, jadi belum semua pegawai dulu terpetakan. Kita fokus ke jabatan pimpinan, jabatan administrator dan JF Madya untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi berapa. Nah, kemudian di masing-masing instansi, selain strategi pemilihan pegawai tadi, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam menerapkan manajemen talenta, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada dukungan kepemimpinan. Nah, untuk membangun manajemen talenta sangat dibutuhkan dukungan kepemimpinan ya, di mana pemimpin puncak harus menunjukkan komitmen nyata, termasuk mengalokasikan anggaran dan pembentukan tim khusus untuk mengawasi program manajemen talenta. Nah, dari pimpinannya dulu Bapak Ibu. Nah, harus aware ya, harus sadar dengan pembangunan manajemen talenta. Kemudian setelah mendapatkan dukungan pimpinan, kita dapat menempatkan target pembangunan. Nah, target pembangunan itu perlu ditetapkan target pembangunan manajemen talentanya serta tahapan-tahapannya tadi yang ada 5 ya Bapak Ibu ya. Mulai dari akuisisi, pengembangan, retensi, penempatan, dan monitoring evaluasi yang jelas agar prosesnya bisa dipantau dengan jelas. Kemudian setelah menetapkan target pembangunan manajemen talenta beserta tahapannya, tahap yang ketiga itu eh, adalah strategi yang tiga itu budaya organisasi dan keterlibatan pegawai. Nah, di sini eh, ya pegawai itu didorong untuk berpartisipasi aktif melalui forum diskusi dan feedback serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung inovasi agar talenta-talenta dari suatu instansi itu terbentuk gitu. Jadi kita biasakan misalnya budaya organisasinya itu dengan misalnya dengan pengadaan lomba inovasi terhadap permasalahan di satu instansi. Jadi dibuka lomba gitu yang bisa diikuti oleh seluruh pegawai, di mana pegawai tersebut bisa memberikan saran atau solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh suatu instansi. Sehingga terbentuklah budaya organisasi yang inovatif. Jadi akan mempermudah instansi untuk menemukan talenta-talentanya. Dan strategi yang keempat itu adalah pemanfaatan teknologi dan data. Pemanfaatan teknologi data itu adalah dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan data analytics untuk mendigitalisasi proses SDM dan memantau efektivitas program. Nah, mungkin Bapak Ibu ya, untuk mempermudah dan untuk mengurangi kesalahan dalam penginputan program manajemen talenta, ini dari BKN sendiri itu sudah ada aplikasi namanya aplikasi SIMATA, Sistem Informasi Manajemen Talenta. Di mana sistem informasi manajemen talenta itu atau SIMATA ini adalah aplikasi manajemen talenta yang bisa berbagi pakai. Tuh. Kemudian tahapan yang kelima adalah strategi yang kelima adalah monitoring dan perbaikan berkelanjutan. Nah, ini dengan menerapkan mekanisme monitoring yang transparan, kemudian review berkala, serta penyesuaian strategi berdasarkan evaluasi dan umpan balik. Nah, ini tadi selain strategi pemilihan pegawai, Bapak Ibu di instansi masing-masing juga dapat melakukan beberapa strategi dalam pembangunan manajemen talenta, mulai awalnya dari dukungan kepemimpinan, kemudian menetapkan target pembangunan manajemen talentanya, kemudian menciptakan budaya organisasi dan keterlibatan pegawai, lalu pemanfaatan teknologi dan data, dan monitoring perbaikan berkelanjutan. Ini adalah strategi yang bisa dilakukan instansi pemerintah dalam pembangunan manajemen talenta. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam membangun manajemen talenta di instansi masing-masing Bapak Ibu? Langkah yang pertama itu Bapak Ibu harus membentuk tim manajemen talenta instansi dulu. Nah, biasanya tim manajemen talenta instansi ini melibatkan di pusat Biro SDM ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau di daerah itu melibatkan BKP SDM, kemudian inspektorat, dan unit yang terkait dengan pengawasan. Dibentuk dulu nih timnya Bapak Ibu untuk pembangunan manajemen talenta. Kemudian setelah dibentuk tim, langkah yang kedua adalah menyusun dan menetapkan kebijakan internal manajemen talenta. Kenapa kita harus menetapkan kebijakan internal manajemen talenta?
karena kebijakan tersebut adalah dasar atau acuan dari pembangunan manajemen talenta. Gitu. Jadi kita harus punya legalitas dalam pembangunan manajemen talenta. Gitu. Agar juga penerapan di lapangannya itu berjalan dengan lancar ya. Kalau ada pegawai itu yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus punya manajemen talenta gitu. Nah, itu bisa dijawab di kebijakan internal manajemen talenta. Setelah itu langkah yang ketiga adalah setelah tadi dibentuk tim, kemudian punya kebijakan internal manajemen talenta. Nah, harus disosialisasikan kepada pegawai-pegawai terkait dengan kebijakan penerapan manajemen talenta instansi. Kenapa harus disosialisasikan supaya pegawai tersebut itu sadar ya, oh sekarang sistemnya itu sistem manajemen talenta. Saya dinilai kinerja dan potensialnya gitu kan. Berarti saya harus memperbaiki kinerja saya dan memperbaiki aspek-aspek potensial saya sehingga saya bisa masuk di kotak nomor 9 sehingga saya siap promosi. Mungkin begitu Bapak Ibu. Jadi harus disampaikan ke pegawai-pegawai kalau sekarang tuh sudah ada loh sistem manajemen talenta dengan penilaiannya kinerja dan potensial. Nah, setelah disosialisasikan, langkah yang selanjutnya adalah melakukan identifikasi atau pemetaan talenta ke 9 kotak melalui penilaian kinerja dan potensial pegawai. Nah, itu tadi setelah disosialisasikan, mungkin Biro SDM bisa melaksanakan pemetaan manajemen talenta ke seluruh pegawai kalau memang ada anggarannya. Namun jika ada kendala anggaran, bisa melakukan pada pegawai dengan karakteristik tertentu gitu ya. Tadi misalnya pada saat ini didorong untuk pengisian JPT Pratama dengan menggunakan manajemen talenta, mungkin bisa fokus di pegawai di jenjang administrator atau jenjang JF tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu, langkah-langkahnya ada 4 langkah tadi, mulai dari pembentukan tim manajemen talenta, penyusunan kebijakan internal manajemen talenta, kemudian disosialisasikan, dan dilakukan pemetaan pegawai ke dalam 9 kelompok. Nah, tadi adalah strategi pemilihan pegawai, kemudian strategi yang bisa dilakukan oleh instansi pemerintah. Ini juga ada beberapa strategi yang dilakukan oleh BKN untuk mempercepat pembangunan manajemen talenta. Nah, ini strategi BKN-nya pertama-tama instansi yang telah menerapkan manajemen talenta didorong oleh BKN untuk pengisian jabatan terutama JPT-nya melalui rencana suksesi. Lalu bagaimana dengan instansi yang belum menerapkan manajemen talenta? Nah, instansi-instansi yang belum menerapkan manajemen talenta dibina oleh BKN agar mereka mampu menerapkan manajemen talenta sehingga siap untuk mengisi JPT dengan rencana suksesi. Kemudian, instansi pemerintah juga didorong untuk menggunakan sistem informasi manajemen talenta terintegrasi dari BKN atau mengintegrasikan data sistem informasi talenta yang dimiliki. Jika instansi tersebut belum memiliki aplikasi manajemen talenta, bisa berbagi pakai dengan menggunakan aplikasi Simata. Namun, jika instansi tersebut ingin memiliki aplikasi sendiri, itu harus diintegrasikan dengan sistem informasi talenta dengan sistem di BKN. Nah, di sini juga BKN mendorong instansi-instansi pemerintah untuk melakukan percepatan digitalisasi manajemen ASN, termasuk dalam interoperabilitas sistem informasi talenta, kemudian dengan menggunakan HR Analytics, serta menggunakan sistem informasi talenta buatan BKN secara berbagi pakai. Selain itu, juga BKN melaksanakan pembinaan penerapan manajemen talenta di instansi pemerintah melalui bimbingan teknis dan coaching klinik, serta proaktif membantu progres instansi pemerintah dalam pembangunan manajemen talenta. Dan yang terakhir itu adalah mengupayakan penyusunan berbagai kebijakan teknis seperti panduan untuk mendukung penerapan manajemen talenta di instansi pemerintah, serta turunan dari regulasi. Nah, demikian paparan dari saya, Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Dian atas paparan materi yang cukup komprehensif. Selanjutnya
izin, Budian, kita akan buka eh, sesi diskusi antara peserta dengan kita semua. Untuk itu, saya persilakan kepada 3 orang dulu untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan terhadap eh, materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dian dari BKN Pusat. Dipersilakan Bapak Ibu peserta. Halo, halo Bapak Ibu yang sementara join. Halo, Silakan mari. kalau ada yang ingin ditanyakan tentang manajemen talenta daerah, mumpung narasumber kita langsung kami hadirkan dari Badan Kepegawaian Negara Pusat. Silakan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu peserta. Ini ada 30-an peserta yang ini. Silakan mengajukan pertanyaan atau sanggahan yang berhubungan dengan tema belajar kita pada hari Rabu tanggal 16 April ini, itu di edisi 4.2. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan tentang tata cara prosedur mekanisme dipersilakan. Atau masih kurang jelas dengan materi yang disampaikan, ada sesuatu yang tidak sempat diikuti atau terlewati, makanya Bapak Ibu saya sarankan kalau kita join itu open cam supaya ketahuan yang on benaran atau yang cuman join kemudian di ini. Minimal kalau kita off cam itu cuman untuk misalnya ke toilet atau apa, supaya kita fokus pada tema-tema yang sedang dibahas oleh ini. Sebab menghadirkan narasumber ini bahkan kemarin sampai jam ini belum terkonfirmasi juga. Karena memang sulit untuk mendapatkan narasumber yang pas dengan tema yang akan kita ini. Karena banyak dia punya lingkup pekerjaan, lingkup teknis yang berhubungan dengan kepegawaian. Ada IT-nya, ada manajemen talentanya, ada pensiunnya, ada kenaikan pangkatnya. Sehingga kita eh, bersyukur sudah bisa terkonfirmasi dengan Ibu Dian tentang materi kita pada eh, hari Rabu edisi ini. Yaitu sila
Mungkin karena manajemen talenta ini masih sesuatu yang baru kali ya Iya, Pak ya. Belum Bu. kebayang ya Pak seperti Karena apa ya. Di Bolmut juga baru diterapkan, Bu. Jadi makanya ada yang belum familiar tentang apa ini manajemen talenta. Jadi sebenarnya cara menerjemahkan ya ambil kata dasarnya talenta aja. Sebenarnya itu kita bisa masuk ke arah kita untuk berpikir secara kritis. Nah. Jadi mungkin kalau mungkin Bapak Ibu kemarin belajar dari pengalaman penerapan manajemen talenta di instansi lain gitu ya. Mungkin ada instansi yang mungkin tiba-tiba bersurat ke Bapak Ibu untuk mengumpulkan bukti kerja gitu ya, kayak Ya. misalnya penghargaan yang diperoleh, kemudian SK tim gitu ya. Itu mungkin diharapkan kerjasamanya Bapak Ibu untuk mencari bukti-bukti evidence seperti itu karena itu akan menjadi salah satu aspek penilaian untuk pengelompokan para pegawai ke dalam 9 kotak tadi, Bapak Ibu. Oh, berarti bisa biar kayak kayak seperti portofolio begitu ya, Bu Dian ya? Iya, betul, Pak. Jadi untuk penilaian kinerja selain menggunakan penilaian SKP gitu ya, untuk menjaga agar lebih objektif lagi penilaian kinerjanya, instansi itu bisa eh, meminta pegawai untuk mengumpulkan penghargaan atau SK tim yang diperoleh. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Halo? Iya Pak, izin Pak, di sini ada pembacaan Oh, Panca Prasetya dulu sebentar Pak, izin. iya, iya. Setiap jam 10. adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pak teman-teman, eh, memang canggih benar jamnya di BKN Pusat, Pak, Bapak Ibu. Setiap jam 10 ada pembacaan. Dia secara otomatis ya, Bu Dian itu ya, dia muncul. Ya. Memang Panca Prasetya Korps juga memang sering-sering kita baca. Kita baca, kita pahami, kita dalami supaya bisa masuk ke dalam jiwa dan raga. Berarti Ibu Dian kalau misalnya selain SKP, berarti ada penilaian atasan yang di luar konteks aplikasi itu ya, yang bisa masuk ke dalam Kepada seluruh kriteria penilaian pegawai, yang ada 9 tadi dipersilakan itu. duduk kembali. Iya Pak, Terima mungkin kasih. lebih jelasnya nanti saya cari PPT dulu untuk saya share Oh, ya Pak, siap, siap, gambarannya siap. ya Pak, Ya, model siap. penilaian. Ya. Saya izin share screen Bapak Ibu. Nah, ini adalah model dari penilaian manajemen talenta Bapak Ibu ya. Tadi kalau di paparan saya sudah saya sampaikan bahwa ada penilaian kinerja dan penilaian potensial. Kinerja itu adalah penilaian di sumbu Y, kemudian potensial itu penilaian di sumbu X. Tuh. Jadi, nah di sini di penilaian kinerja itu ada penilaian komponennya, komponen utama sebesar 60%, kemudian komponen pendukungnya sebanyak 40%. Nah, komponen utama itu, penilaian kinerja komponen utama itu adalah predikat kinerja yang terdapat pada SKP. Nah, sementara pendukungnya itu bisa dilakukan penilaian terhadap penghargaan, penugasan dalam tim, dan penilaian 360 derajat. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada pandangan bahwa penilaian SKP itu agak subjektif ya Bapak Ibu, oleh karena itu bisa dilengkapi dengan penilaian kinerja lain berupa penghargaan 5 tahun terakhir gitu. Nah nanti di detailnya itu penghargaan itu dibobot Pak, kayak misalnya seorang pegawai yang mendapatkan penghargaan
misalnya mengikuti seminar di luar negeri dengan mengikuti seminar dalam negeri itu dibedakan bobotnya gitu. Misalnya kalau seminar di luar negeri diberikan bobot 100, sementara dalam negeri itu diberikan bobot 80 gitu. Nah, terkait dengan penugasan tim juga Bapak Ibu, itu akan diberikan bobot. Apakah Bapak Ibu itu bertugas dalam tim itu sebagai ketua tim atau PIC-nya atau anggota atau sekretaris ya. Kalau misalnya sebagai ketua diberikan bobot 100, kalau Bapak Ibu sebagai PIC-nya diberikan bobot 80, kalau sebagai anggota diberikan nilai 60 gitu. Jadi mungkin kalau nanti di lapangan setelah ini ada edaran itu dari BKPSDM untuk mengumpulkan evidence penghargaan atau penugasan dalam tim, mohon bantuannya Bapak Ibu karena itu akan dinilai oleh BKPSDM untuk dalam proses pembangunan manajemen talent. Ada juga instansi yang sudah melakukan penilaian 360 derajat. Nah, kalau ini mungkin penilaiannya membutuhkan sistem gitu ya. Penilaian 360 derajat itu adalah penilaian dari atasan langsung, kemudian rekan sejawat dan bawahannya. Jadi untuk menjaga penilaian kinerja ini lebih objektif, selain menggunakan predikat kinerja pada SKP, juga dilakukan penilaian terhadap penghargaan, penugasan dalam tim, ataupun penilaian 360 derajat. Nah, ini adalah sumbu kinerja disumbui. Bagaimana dengan sumbu X-nya? Potensial ya. Sumbu X-nya itu yang dinilai adalah kompetensi, potensi, kualifikasi, dan integritas moralitas. Kalau kompetensi Bapak Ibu sesuai dengan Permenpan 38 itu ada kompetensi manajerial, sosial kultural, dan kompetensi teknis. Nah, di aspek inilah sama aspek potensi. Potensi diberikan bobot 40%, potensi diberikan bobot 25%. Nah, untuk aspek potensi yang dinilai itu ada aspek intelektual, interpersonal, kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis dan strategis, kemampuan menyelesaikan masalah, kedewasaan emosional, sampai dengan motivasi dan komitmen. Nah, di penilaian kompetensi dan potensi inilah yang membutuhkan biaya. Karena kalau misalnya di Bolmut sudah ada Pak asesor. Yang khusus belum ada, Bu. Oh, belum ada ya. Berarti kalau misalnya belum ada asesornya harus melibatkan lembaga asesmen lain. Nah, di penilaian dua aspek inilah yang membutuhkan anggaran Bapak Ibu ya, karena harus melibatkan lembaga asesmen dari luar gitu. Tapi kalau punya asesor internal itu akan jauh lebih hemat, tidak membutuhkan biaya. Nah, selanjutnya dari sumbu potensial ini juga dinilai kualifikasi Bapak Ibu. Kualifikasi itu jadi tingkat pendidikan formal Bapak Ibu dinilai. Ini mungkin sudah ada di Simpek ya, tingkat pendidikan ya, latar belakang ilmu pengetahuan sesuai dengan jabatan target juga sudah ada di Simpek, pengalaman kepemimpinan organisasi. Nah, ini kayaknya belum ada ya di Simpek ya, pengembangan kompetensi, apa tadi bukti-bukti Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan-pelatihan masuk di kualifikasi, kemudian pengalaman jabatan sebelum-sebelumnya ya, ini Mas ada di Simpek. Kemudian itu ada beberapa instansi yang menetapkan preferensi karir. Nah, ini adalah aspek-aspek dari penilaian sumbu potensial di subaspek kualifikasi. Kemudian di subaspek integritas dan moralitas itu ada penilaian riwayat hukuman disiplin. Nah, tadi kenapa manajemen talenta itu dapat meningkatkan profesionalisme? Karena ini Bapak Ibu, semuanya dinilai. Jadi pegawai itu tadi kenapa harus disosialisasikan, jadi paham ya. Oh, ternyata riwayat hukuman disiplin itu akan mempengaruhi penilaian gitu. Jadi pegawai yang sedang mengalami hukuman disiplin itu tidak diberikan pembobotan atau diberikan nilai nol. Kalau pernah dapatkan hukuman disiplin tingkat rendah, itu ada bobotnya berapa, tingkat sedang, terus tingkat yang paling tinggi itu rendah. Itu. Jadi dengan memahami aspek-aspek yang dinilai, otomatis pegawai juga bisa mempersiapkan diri gitu ya. Kayak misalnya, oh ternyata pengembangan kompetensi itu dinilai, ada pembobotannya. Oh kalau gitu saya giat deh mengikuti webinar-webinar gitu. Mungkin pembelajaran-pembelajaran online seperti yang sedang kita lakukan pada saat ini. Bapak Ibu. Tahu misalnya tadi penugasan dalam tim gitu ya, ternyata dinilai bobot penilaian untuk ketua dan PIC tentunya lebih tinggi daripada anggota. Oleh karena itu saya mau meningkatkan kinerja saya lah supaya saya bisa dipercaya menjadi PIC atau
ketua tim Pokja tertentu gitu. Jadi itu pentingnya disosialisasikan. Nah, ketika disosialisasikan itu, sebelumnya Bapak Ibu harus sudah memiliki peraturan internal tentang manajemen talenta. Jadi sudah ada nih ketetapannya hitam di atas putih bahwa aspek-aspek yang dinilai itu ini loh gitu. Sudah ada dibunyikan dalam peraturan internal organisasi tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, tadi sebelum membentuk peraturan, tahapan yang pertama adalah pertama-tama harus membentuk tim dulu ya Bapak Ibu ya. Karena untuk membangun ini kan dibutuhkan data-data yang tadi saya sampaikan gitu. Siapa yang mengumpulkan data-data tersebut yaitu tim manajemen talenta. Jadi tahapan yang pertama itu adalah membentuk tim manajemen talenta, kemudian membuat kebijakan internal terkait dengan manajemen talenta, disosialisasikan, kemudian dijalankan penilaian aspek-aspek ini untuk membangun manajemen talentanya. Begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah ada sedikit gambaran ya, gitu. Nah, nanti dari hasil penilaian kinerja dan potensial ini Bapak Ibu, itu akan menentukan Bapak Ibu akan masuk ke kotak yang mana. Apakah kotak 5, apakah kotak 9. Kalau Bapak Ibu berada di kotak 9, berarti Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti promosi ke jenjang jabatan yang berikutnya. Jadi kalau tadi saya sampaikan, kalau seleksi terbuka itu kan kita membuka ya, membuka jabatan yang lowong itu bisa diisi oleh pihak internal maupun eksternal instansi pemerintah. Namun di manajemen talenta ini pengisian jabatannya lebih bersifat tertutup karena sudah dilakukan pengelolaan manajemen karir untuk pegawai internalnya sendiri. Jadi kita tidak melakukan center lagi karena kita sudah melakukan pengelolaan internal manajemen karir pegawai instansi tempat Bapak Ibu bekerja. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sudah mendapatkan gambaran atau mungkin pertanyaan buat kita diskusikan pada siang hari ini. Baik, terima kasih Ibu Dian atas tambahan penjelasannya. Bapak Ibu sudah bisa menangkap ini, dipersilakan bagi Bapak Ibu yang sudah ada rasa penasaran. Sebenarnya banyak sih yang ini, tapi tidak mungkin harus antara saya dengan Ibu Dian yang harus berdiskusi panjang. Karena tujuan kita adalah ingin belajar sama-sama. Kita di ini kami juga di Bolang Madu Utara juga sering membuka teman-teman dari luar daerah yang ingin bergabung, yang misalnya ada daerah-daerah yang belum ada program-program pembelajaran seperti ini, kami juga membuka diri untuk berbagi kepada teman-teman di pemerintah daerah lainnya, baik yang ada di Provinsi Sulawesi Utara maupun di luar Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan terkait, kami juga mempersilakan juga bagi teman-teman yang berasal dari luar daerah untuk bisa sama-sama berpartisipasi dalam diskusi ini untuk memancing teman-teman yang bisa sama-sama supaya kita bisa memahami apa ini manajemen talenta. Karena memang terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu sebesar ya antara 360 derajat antara seleksi terbuka dengan manajemen talenta. Nah, kalau kita melihat ini, kita sih lebih apa ya namanya? Karena ini kan kita kan organisasi perangkat daerah itu kan rata-rata kita dari aparatur sipil negara, tidak ada yang dari satuan kesatuan lain yang ada di dalam. Karena kalau kita melihat seperti di kementerian itu kan bisa membuka peluang kepada teman-teman yang bahkan dari militer, dari semi militer bisa masuk ke dalam organisasi pemerintah yang ada di kementerian dan lembaga yang di pusat. Tapi kalau khususnya kalau kita menerapkan manajemen talenta seperti ini, nah kita memberikan proteksi antara masuknya. Sebab kalau saya lihat di kemarin itu kan bahkan di tingkat provinsi itu kan bisa bisa masuk pimpinan OPD yang berasal dari bukan aparatur sipil negara, yang dari unsur praktisi lainnya bisa ini kalau dia dibuka diseleksi secara terbuka, dan ini sangat memberikan ada gesekan kepentingan antara
internal kita selaku aparatur sipil negara dengan orang yang dari luar yang akan memimpin. Karena saya lihat kemarin ada beberapa organisasi pemerintah pusat yang berbentuk badan itu, saya lihat ada yang juga bahkan ada yang dari partai politik yang bisa ikut menjadi kepala lembaga itu. Nah, itu kita maksudnya agar supaya kita lebih mengecilkan gesekan-gesekan kepentingan yang terjadi antara kita, ya kita dengan cara seperti ini lebih baik menurut kami. Sehingga itu pemerintah daerah Maluku Utara menerapkan manajemen talenta ini untuk proses eh, jenjang karir bagi teman-teman ASN yang ingin sama-sama berpartisipasi dalam rangka pembangunan daerah dan melakukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu teman-teman, silakan dari teman-teman dari luar daerah juga bisa saya persilakan satu orang yang bisa mengajukan pertanyaan. Siapa tahu bisa menjadi oleh-oleh buat teman-teman di daerahnya. Ya, Pak Irianto. Eh, siap. Iya, jadi Silakan. menambahkan sedikit Pak. Jadi Oh ya, siap, dengan siap. manajemen talenta ini juga kita mengamankan pegawai internal kita Iya gitu sih. ya Pak. Iya. Makanya tadi saya berpikir, saya bilang lebih baik begini daripada kita ada yang eksternal masukan, jadi nggak enak nantinya di dalam organisasi, Bu. Tuh, Pak. Kalau pegawai Ya, organik kan iya, apa iya, rasa memilikinya lebih iya, kuat ya Pak. iya, Bu, benar, benar. Eh, Gini Bu, sambil menunggu teman-teman yang lain begini. Ya, tadi kan di situ ada parameter dari penilaian itu kan ada kinerja dengan potensial. Nah, Ya Pak. biasanya Bu Dian begini. Ada seseorang yang punya potensinya luar biasa. Potensinya luar biasa bahkan memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan di bidang IT ataupun memiliki pengetahuan di bidang-bidang pelayanan-pelayanan umum yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, tapi eh, gaya kerjanya misalnya agak agak turun lah. Dan sementara di sini saya melihat eh, komponen-komponen itu yang kayak di kinerja itu besar sekali dia punya ini komponen penilaian. Nah, bagaimana misalnya di dalam satu daerah itu kan kita kan setiap daerah kan berbeda-beda kulturnya, kultur budaya, perilaku orang-orang di sekitar, dan ini bisa saja karena kita ini kan ASN adalah bagian dari rakyat di satu daerah sendiri, sehingga ya karena mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang ini masuk ke dalam sistem birokrasi, akhirnya membawa potensi-potensi kultur yang agak apa namanya ya, belum bisa menerima apa yang menjadi regulasi yang dikeluarkan oleh regulator-regulator kita yang ada di pusat. Nah, biasanya itu akan menjadi sebuah diskusi yang panjang dan menyebabkan ketidakharmonisan yang orang-orang dalam internal organisasi itu. Makanya itu saya berpikir bagaimana langkah-langkahnya, misalnya kan kayak misalnya kita ambil contoh misalnya kayak teman-teman kita di bagian timur kan yang di misalnya di Papua. Bahkan di Papua itu kemudian bahkan sistem penerimaan baik ASN, TNI kan ada perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan kepada mereka. Artinya akses kemudahan yang berbeda dengan kita yang ada di wilayah tengah dengan barat. Nah, itu bagaimana kalau kita misalnya menerapkan manajemen talenta ini, kemudian ada kultur yang agak misalnya bisa belum welcome dengan eh, sistem-sistem yang diterapkan, yang menyebabkan ya itu kita masuk pada potensinya oke, tapi kinerjanya ya biasa kan ada orang yang pintar, yang jenius itu biasanya begitu dia mau bekerja biasa paling ada yang belum, ya kayak gerakannya lambat tapi pemikiran cepat cepat. Nah, bagaimana Bu Rian itu kalau kita eh, ketemu dengan orang-orang seperti ini nantinya kan pada saat proses seleksi itu termasuk ada kultur yang masih belum bisa menerima, ya apalagi di daerah kita kan biasanya karena hal ini kan hampir berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, karena kita barusan eh, tidak bukan sebuah rahasia lagi bahwa kita baru selesai melakukan
sebuah kontestasi politik yang memang membutuhkan energi dan bahkan bisa saja teman-teman yang eh, beratensi untuk hal-hal seperti itu. Bagaimana itu, Budian, kalau kita ketemu dengan hal seperti itu? Ya, baik Pak. Tadi Kak Bapak menyampaikan ya, kalau ada misalnya pegawai-pegawai itu dia eh, dia potensialnya tinggi, tapi kinerjanya itu rendah itu ya Pak, kurang di bawah ekspektasi misalnya. Mungkin pegawai tersebut masuk di kelompok nomor 6 ini ya Pak ya. Pegawai dengan potensial tinggi tapi kinerjanya rendah. Nah, ini juga salah satu manfaat dari manajemen kinerja Bapak Ibu. Dengan mengelompokkan pegawai ke dalam 9 kotak itu, kita bisa treatment nih. Kita bisa mengetahui program pengembangan apa yang paling tepat untuk tiap pegawai di setiap kotaknya. Karena pasti perlakuan pengembangan program pengembangan talentanya antara pegawai di kotak nomor 6 sama kotak nomor 9 kan berbeda gitu ya, Bapak ya, Pak Irianto ya, dan Bapak Ibu lainnya gitu. Kalau misalnya ada pegawai, dia pinter nih, tapi ya kerjanya lambat gitu ya. Ini gimana sih cara mengatasi atau menghadapi pegawai yang seperti itu? Nah, kalau sudah ada pengelompokan seperti ini, akan lebih tahu ya Pak, oh berarti yang sebenarnya orang ini pintar tapi kerja lambat itu si A, si B, si C gitu kan ya Pak. Kita udah tahu. Berarti si A, si B, si C ini harus diberikan misalnya coaching. Coaching. Atasannya ini harus atasan yang bisa melakukan coaching gitu. Karena sebenarnya potensinya dia tuh ada, potensialnya dia tuh ada. Tapi kita kerjanya masih kurang gitu. Jadi dibutuhkan pemimpin yang bisa membantu meningkatkan kemampuan bekerja orang ini karena memang secara potensial tuh dia sudah punya modal gitu ya, cuman tinggal dari segi kinerjanya aja gitu, misalnya mendidik memberikan coaching gitu ya. Mungkin ditanya gitu ya, ini potensinya bagus loh tapi kok kinerjanya masih kurang. Kenapa? Apakah dia butuh tantangan baru gitu? Mungkin dia sudah jenuh di unit tersebut gitu, butuh pindah ke unit lain kan ya. Kayaknya saya lebih suka kerja dengan misalnya pemrograman-pemrograman atau aplikasi gitu. Karena mungkin dia punya background di IT gitu ya. Nah, itu bisa saja dilakukan rotasi. Kalau misalnya coaching belum bisa menyelesaikan pegawai-pegawai dengan tingkat potensial tinggi tapi kinerjanya rendah. Nah, itu bisa diketahui Pak treatmentnya apa gitu. Atau misalnya di sini potensi, oh kinerjanya tinggi nih, kinerja dia bagus nih Pak. Datang jam 7 pagi gitu ya, terus dia berkinerja sampai dia pulang. Tapi hasil kerjanya itu banyak kesalahan gitu. Nah, berarti kan di sini dia kemampuan potensinya ini rendah ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, untuk pegawai yang kinerja tinggi tapi potensialnya rendah, berarti kan dia harus diikutsertakan untuk pengembangan kompetensi. Gitu. Di kemampuan atau di kompetensi yang mana sih yang dia butuh pengembangan? Misalnya dia kompetensi teknis. Oh, dia itu kalau bikin konsep salah mulu. Berarti misalnya bikin konsep manajemen talenta salah mulu. Tapi kerjanya benar sih, semangat gitu ya. Berarti dia butuh pengembangan kompetensi teknis. Dia butuh diikutkan ke diklat-diklat terkait dengan manajemen talenta sehingga dengan kerja dia yang cepat, kerjanya juga berkualitas. Dia bisa menghasilkan konsep-konsep manajemen talenta yang bagus. Gitu Pak. Jadi dengan pemetaan ke dalam 9 kotak ini kita udah punya peta kekuatan pegawai nih dan peta treatment apa yang bisa diikuti oleh pegawai-pegawai tersebut berdasarkan kedudukan dia di dalam kotak-kotak ini. Gitu, Pak. Berarti Budian antara kan biasanya kan yang akan memberikan treatment itu kan biasa orang yang satu tingkat di atas, misalnya di atasan langsung begitu. Atau Nah, coaching ya, Pak. ya coaching atau eh, apa tapi apakah itu memang misalnya kita dibuat sendiri timnya atau memang bisa langsung dari atasan langsung dari si ASN yang eh, muncul masalah tadi misalnya potensinya tinggi, kinerjanya kurang atau sebaliknya biasa kan ada ada yang sebaliknya juga ada yang dia kinerja tinggi cuma memang ya potensinya yang nggak bisa di ini.
nggak bisa dipaksain ya begitu. Nah, berarti langsung bisa bisa juga langsung dalam bentuk tim coaching atau memang langsung dari eh, pimpinan organisasi yang menaunginya itu ya, Bu. Iya, Pak. Mungkin gambaran program apa yang bisa diikuti oleh pegawai di masing-masing kotak gitu ya, Pak. Kurang lebih Iya. seperti itu ya. Nah, itu ada di Permen 43, Pak, tahun 2020. Sebentar. Ya, baik. Baik. Jadi teman-teman, oh ya ini aturannya seperti ini ya. Jadi teman-teman kita masih punya waktu 30 menit karena kita akan closing di jam 12 siang sholat bagi teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Tengah dan mungkin kalau Ibu Dian masih 1 jam lagi untuk waktu azan karena terdapat perbedaan waktu 1 jam antara Sulawesi Utara dengan Jakarta. Untuk itu teman-teman dipersilakan ada yang ingin ini kita memanfaatkan waktu eh, yang tersisa tentang hal-hal yang berhubungan dengan manajemen talenta. Karena ini kita juga eh, sebuah sistem yang kita terapkan khususnya di Kabupaten Mulang Utara sebagaimana telah diikuti oleh eh, Kepala BKPSDM Kabupaten Mulang Utara dan sejak informasi juga kami sudah melakukan uji kompetensi bagi pejabat eselon 3 kemarin di BKN Manado. Sudah melakukan uji coba kepada teman-teman tentang hal-hal yang berhubungan dengan step by step dari manajemen talenta ini. Nah, teman-teman, dipersilakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada lagi, saya akan mempersilakan kepada Ibu Dian untuk melakukan closing statement. Oh, Karena jadi bagi teman-teman masih punya waktu, silakan berdiskusi apa saja yang bertanyakan. Yang penting jangan keluar dari konteks ini. Kalau kita keluar dari sini, ya tentu Ibu Dian akan menjawab sesuai dengan apa yang Ibu Dian miliki karena sesuai kapasitas beliau adalah analis, tapi analis yang sudah madya, bukan bukan analis pertama. Silakan jadi teman-teman. tadi ya, Pak, Ya. melanjutkan tadi yang gambaran Oh, siap, siap, siap. eh, gambaran tadi Ya. apa program pengembangan yang bisa diikuti oleh pegawai di masing-masing kotak. Nah, di Permen 43 tahun 2020 ini sudah ada, Pak, gambarannya seperti ini. Nah, sudah terlihat ini rekomendasi di sana istilahnya ya, Pak. Jadi pegawai yang di kotak nomor 9 itu kategorinya kinerjanya di atas ekspektasi dan potensial tinggi. Rekomendasinya bisa dipromosikan dan dipertahankan. Bisa masuk kelompok rencana suksesi instansi maupun nasional, terus kemudian diberikan penghargaan. Nah, untuk pegawai yang ada di kotak nomor 8, kinerjanya sudah sesuai dengan ekspektasi dan potensialnya tinggi, itu bisa dipertahankan di jabatan tersebut, bisa masuk kelompok rencana suksesi instansi, bisa rotasi atau perluasan jabatan, dan bisa bimbingan kinerja. Kemudian pegawai yang ada di kotak nomor 7, ini pegawai yang kinerjanya di atas ekspektasi dan potensial penengah. Nah, itu rekomendasinya bisa dipertahankan, masuk kelompok rencana suksesi instansi, rotasi atau pengayaan jabatan, pengembangan kompetensi, dan bisa diikutkan di program tugas belajar. Kemudian untuk pegawai yang ada di kotak nomor 6, ini pegawai yang kinerjanya di bawah ekspektasi dan potensialnya tinggi. Nah, ini karena ada kinerja di bawah ekspektasi, maka rekomendasinya itu bisa ditempatkan di jabatan yang sesuai. Itu ya, tadi yang saya sampaikan ya, mungkin tadi contoh dari Pak Irianto juga kalau misalnya ada pegawai ini pinter nih, tapi kok kalau kerjanya lambat, mungkin pegawai tersebut merasa tidak cocok bekerja di unitnya sekarang gitu. Jadi bisa ditempatkan di tempat yang sesuai. Bisa juga dilakukan bimbingan kinerja dan konseling kinerja. Lalu bagaimana dengan pegawai di kotak nomor 5? Ini adalah pegawai yang kinerjanya sesuai dengan ekspektasi dan potensialnya menengah.
Nah, itu bisa di penempatan yang sesuai, bisa bimbingan kinerja dan pengembangan kompetensi. Nah, untuk pegawai di kotak nomor 4 itu pegawai yang kinerjanya di atas ekspektasi namun potensialnya rendah. Itu bisa dilakukan rotasi dan pengembangan kompetensi. Pegawai di kotak nomor 3 itu pegawai dengan kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah. Bisa dilakukan bimbingan kinerja, konseling kinerja, pengembangan kompetensi dan penempatan yang sesuai. Nah, di kotak nomor 2 ini kinerjanya sesuai dengan ekspektasi dan potensial rendah, itu bisa dilakukan bimbingan kinerja, pengembangan kompetensi dan penempatan sesuai. Nah, di kotak yang nomor 1 nih Bapak Ibu, pegawai ini kinerjanya di bawah ekspektasi dan potensialnya rendah. Nah, ini diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu Pak. Jadi di Permen 3 ini detail-detail dari yang materi saya sampaikan tadi ini ada di Permen 3 tahun 2020. Termasuk dengan program pengembangan pegawai di tiap kotaknya. Jadi kalau kalau istilahnya kita mau perang gitu ya Pak, kita udah punya nih peta kekuatan pegawainya gitu ya. Siapa yang di garis paling depan, di belakangnya gitu. Nah, terus treatmentnya pegawai-pegawai tersebut di tiap garis itu apa gitu. Jadi kita sudah punya peta kekuatan pegawai. Nah, itu adalah kelebihan dari manajemen talenta seperti itu. Ya, baik, Ibu Dian. Teman-teman, kita sudah melihat tadi eh, ada di 9 kotak, 9 kategori, karena ini merupakan eh, parameter yang akan digunakan oleh instansi untuk melakukan sebuah pengukuran bagi teman-teman. Jadi ngeri ngeri juga itu Bu Dian yang kotak satu itu rekomendasinya itu agak ngeri-ngeri. Tapi mudah-mudahan nggak ada ya Pak ya. Kalau di Bournemouth nggak ada. Iya. Di Bournemouth aman Bu. Cuma jangan sampai ada teman-teman yang masuk di kotak nomor satu itu rekomendasinya ngeri, Pak. eh, Diproses sesuai perundang-undangan berlaku itu bisa saja diberhentikan dengan hormat, bukan atas permintaan sendiri. Jadi jangan sampai teman-teman kita dan kemudian ada satu hal yang tadi saya sempat lihat di penjelasan bahwa ternyata hukuman disiplin juga itu mempengaruhi proses penilaian dalam rangka manajemen talenta. Saya khawatir kemarin Bu kalau di kita di sini hukuman disiplin rata-rata yang tingkat rendah karena berhubungan dengan eh, rekomendasi-rekomendasi yang kemarin disampaikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap teman-teman yang lain. Nah, semoga rekomendasi itu yang sudah diberikan hukuman disiplin rendah itu tidak akan mempengaruhi teman-teman yang kasihan karirnya yang sudah mulai potensinya bagus, kinerjanya baik karena memang yang keselip ke situ ya, maksudnya mempengaruhi teman apa. Tapi saya lihat cuma berapa? 15% ya. Eh, ini saya lihat tadi di ini. Nah, mudah-mudahan 15% itu bisa ditutupi oleh 85% yang tadi ada di kotak-kotak yang agak tinggi itu. Saya lihat ada Pak Dean. Ini Bu, ini Ya, ada tempat satu ini dari cek. beliau adalah eh, pegawai di Bolang Mondo Utara, tapi sudah dimutasi ke pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Silakan Pak Dean kalau ada yang ingin Ya, ditanyakan. siap. Ya, Mohon izin ya, silakan. Ibu narasumber dan Pak moderator. Izin Bu, saya dengan Dean dari BKPSD Minsel. Seperti yang Pak Irianto tadi sampaikan, saya dari BKPSD Bolmut sebelumnya Bu. Izin bertanya mungkin Bu terkait penerapan manajemen talenta ini Bu. Memang seperti yang Pak Irianto sampaikan tadi, kalau penerapannya di pemerintah daerah memang belum 100% Bu. Karena banyak banyak kendala, banyak tantangan rintangan yang dihadapi. Bahkan ya kalau tidak bisa dipungkiri juga terkait perkembangan politik juga pasti mengaruhi itu tuh Bu. Jadi mungkin yang saya penasaran Bu terkait penerapan manajemen talenta di lingkup kementerian lembaga. Kira-kira tantangan tantangan rintangan apa yang paling menonjol mungkin ketika manajemen talenta sudah diterapkan di pusat, di kementerian lembaga, mungkin di BKN sudah
diterapkan, mungkin sudah hampir 100% atau 90% diterapkan, kira-kira tantangan-rintangan apa yang menjadi kendala, Bu? Supaya nanti ketika di daerah sudah mulai menerapkan manajemen talenta ini bisa mencontoh yang di kementerian lembaga yang di pusat, Bu. Agar misalnya tantangan-tantangan di pusat bisa diantisipasi lah lebih dulu ketika penerapannya sudah di daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Dea. Pak Erianto bisa saya langsung Ya jawab siap, ini ya Pak? langsung langsung aja Bu. Ya, Ya. baik Pak. Ya, jadi mungkin tantangannya ya atau kendala penerapan manajemen talenta di instansi pusat gitu ya. Kalau kemarin gitu di sini juga banyak sharing-sharing dengan instansi luar. Eh, Kemarin ada di salah satu kementerian itu eh, mereka sudah melakukan pemetaan pegawai hampir seluruhnya. Tapi ternyata pemetaan pegawainya itu menggunakan lembaga asesmen yang berbeda-beda gitu ya. Gitu. Jadi hasilnya itu pun eh, karena standar kompetensinya sama ya, cuman karena lembaga asesmennya berbeda-beda, jadi hasilnya itu hasil nilainya itu eh, berbeda antara lembaga asesmen satu dengan lembaga asesmen yang lainnya. Nah itu solusinya memang harus dilakukan kalibrasi gitu, harus ditentukan nilai yang diperoleh itu menggunakan standar lembaga asesmen yang mana nih supaya datanya itu seragam gitu. Itu salah satu tantangannya di instansi pemerintah pusat gitu ya. Terus kemudian biasanya kalau kebetulan di instansi pemerintah pusat juga sudah banyak yang memiliki asesor ya. Itu kalau yang memiliki asesor itu biasanya datanya lebih seragam karena dinilai oleh asesor internal. Terus tantangan selanjutnya itu mungkin itu tadi Pak yang instansi yang belum punya asesor itu harus mencari lembaga asesmen lain gitu dan itu kan membutuhkan anggaran ya sementara kita sekarang sedang dalam masa efisiensi. Nah itu tadi makanya strateginya saya sampaikan bisa melakukan eh, pemetaan kompetensi dan potensi itu pada pegawai-pegawai dengan karakteristik tertentu. Karena ini tadi kita sekarang fokus untuk pengisian JPT gitu, maka difokuskan ke pegawai untuk jenjang administrator dan JFAD terlebih dahulu. Sehingga ketika ada jabatan pimpinan tinggi pertama yang lowong, itu talenta dan suksesornya itu sudah siap untuk menduduki jabatan menduduki jabatan yang lowong maupun yang akan lowong. Jadi itu solusinya untuk terkait dengan anggaran pemetaan kompetensi dan potensi. Pak, kurang lebih begitu gambaran di pusatnya. Siap, Pan. siap, Bu. Ya. Ya, ya. Yang pertama mohon maaf Bu karena di sini di Minsel lagi hujan jadi makanya saya dekat-dekat speaker cari Oh iya dengar Pak, secara jelas. Mohon maaf Bu. siap-siap Pak. Ya, Ya, siap Pak. ya semoga apa yang jadi tantangan-rintangan di kementerian lembaga yang di pusat Bu, ketika penerapannya sudah maksimal di pusat, tentunya diharapkan di pemerintah daerah sudah mau menyesuaikan, langsung menyesuaikan. Nah, saya juga penasaran Bu terkait tadi kan ada poin penghargaan ya Bu, Iya Pak. penghargaan kepada ASN. Tadi juga saya sempat mengikuti bahwa Ibu tadi mencontohkan di pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana di situ penghargaan diberikan kepada ASN mungkin ASN terbaik tiap bulan ya Bu, kalau tidak salah. Nah mungkin penghargaan-penghargaan seperti ini yang sebenarnya menjadi apa ya, eh, salah satu poin yang bisa dikembangkan di daerah karena tidak melulu ASN di apa ya ditindak disiplinnya, tetapi penghargaannya kalau menurut saya pribadi Bu, belum semua kabupaten kota yang memberikan penghargaan kepada ASN. Karena yang dilihat hanya yang tidak masuk masuk kerja terus yang dilihat. Tapi yang penghargaan yang datang masuk kantor tiap hari, yang absensi tiap hari, yang bekerja kinerjanya bagus, belum diberikan penghargaan. Mungkin kalau dari saya pribadi Bu, mungkin ketika ada regulasi yang memang biasanya kan kalau dari BKN sudah langsung kasih juknisnya Bu. Seperti penindakan disiplin kan sudah langsung ada juknisnya. Malahan sudah dikasih format. Oh ini formatnya untuk panggilan sampai ke SK-SK-nya pun ada dikasih format. Mungkin untuk
penghargaan ASN Bu bisa dibuat seperti itu untuk supaya ketika nanti ASN ingin berkembang potensinya dan segala macam, eh, penghargaan itu menjadi poin penting juga bagi ASN. Kan kalau sama dengan Pemprov Jawa Barat sudah dapat 2 kali tunjangan kinerja juga ya Bu penghargaannya. Selain dapat mungkin sertifikat dapat, tapi dapat tunjangan juga. Mungkin itu nanti menyesuaikan dengan daerah masing-masing ya kan Bu. Ya mungkin itu Bu terkait penghargaan itu Bu yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Dian, mungkin saya menanggapi langsung gitu ya. Mungkin untuk instansi daerah yang dekat dengan Walmart itu bisa, Bapak Ibu mungkin studi banding ya ke Provinsi Gorontalo itu Pak. Itu sudah penerapan manajemen dan talentanya sudah bagus gitu ya. Terus terkait dengan penghargaan gitu ya. Waktu itu juga eh, saya sempat belajar ke Pemprov Jawa Barat gitu ya. Kok bisa sih ngasih hadiah gitu ya, penghargaan berupa 2 kali tunjangan kinerja. Bahkan kalau nggak salah ada yang hadiah umroh juga gitu Pak terhadap pegawai teladan yang sudah beberapa kali menjadi pegawai teladan gitu ya. Itu uangnya dari mana gitu? Oh, kalau dari kita itu eh, apa pemotongan tunjangan kinerja pegawai-pegawai yang telat, yang ada telat gitu ya, itu dialokasikan untuk hadiah itu memberikan penghargaan kepada pegawai teladan gitu. Jadi ada subsidi silang gitu ya, benar kata Pak Dian. Gitu nggak cuman kita dipotongin doang gitu kalau telat gitu atau kinerjanya kurang. Nah, tapi juga potongan itu dikumpulkan untuk memberikan penghargaan atau hadiah ke pegawai yang berprestasi atau pegawai teladannya gitu. Nah, mungkin kalau di daerah masih memungkinkan seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau di pusat kan nggak bisa. Jadi kalau potongan itu kembali ke negara gitu ya. Jadi mungkin bisa dijadikan ide untuk pemberian penghargaan pegawai gitu. Nggak cuman kita disorotin misalnya kita berkinerja rendah gitu. Misalnya nanti habis Lebaran tuh pasti disorot banget pegawai yang datang telat atau tidak masuk ke kantor karena Lebaran gitu ya. Itu salah satu gambaran di Pemprov Jawa Barat gitu. Kemudian saya juga baru ingat di Pemprov Jawa Barat tadi selain memberikan hadiah berupa finansial gitu ya, bisa juga diundang oleh makan malam oleh gubernurnya gitu. Kemudian tadi juga saya sampaikan pegawai yang berprestasi akan mendapatkan fasilitas work from anywhere gitu ya, lebih banyak dari pegawai lainnya gitu. Nah, itu kan juga akan memberikan penghargaan ya kepada pegawainya gitu. Jadi talenta-talenta tersebut yang kalau saya udah di kotak-kotak 9 nih, terus jabatan yang lama masih lama, ya terus saya ngapain gitu ya itu. Nah, dia diberikan penghargaan supaya mereka bisa tetap mempertahankan kinerja dan potensialnya. Begitu, Pak. Ya Bu, terima kasih ya. Jadi mungkin sudah ada beberapa contoh yang Ibu sampaikan tadi juga. Memang eh, kalau dari saya pribadi lihat di suatu daerah itu memang harus ada rasa inisiatif yang tinggi sebenarnya untuk apa mengembangkan atau membuat regulasi tertentu. Soalnya kan kalau dilihat memang regulasi sampai ke juknisnya pun terkait penghargaan mungkin saya salah Bu. Kalau kalau tidak salah belum ada ya Bu terkait regulasi yang memang dalam tanda kutip mewajibkan harus ada penghargaan ke ASN sampai ke daerah. Yang yang mewajibkan itu kan terkait PP 94 yang sudah dituangkan juknisnya di RKBK 6 kalau tidak salah 2022 terkait juknis penindakan disiplinnya. Mungkin mungkin ke depan Bu, mungkin ada regulasi dari BKN terkait penghargaan ini. Kalau dari saya pribadi sih harapkan itu supaya bagi daerah-daerah yang dalam tanda kutip rasa inisiatifnya belum sama dengan Pemprov Gorontalo, Pemprov Jabar, bisa mengikuti. Makanya mengimbangi. Jadi, karena ada dasar regulasi yang mewajibkan daerah tersebut melakukan atau melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan kepada ASN. Soalnya kan yang setahu ASN mungkin penghargaan ASN itu cuma terkait masa kerja setelah lancana. Itu pun PNS yang bersangkutan harus mengurusnya. Jadi kalau tidak urus ya tidak dapat penghargaan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Betul sekali Pak, mudah-mudahan ya Pak nanti ada aturan terkait dengan penghargaan gitu ya. Atau mungkin kayak misalnya kalau Jawa Barat mungkin udah sangat kompleks manajemen talentanya gitu ya Pak ya. Eh, Kalau mungkin di Bournemouth sendiri gitu ingin melakukan eh, ada beberapa instansi yang
kegiatan-kegiatan simpel, Pak. Kayak misalnya melakukan lomba inovasi terhadap isu yang sedang booming gitu di instansi tersebut gitu ya. Jadi ada isu nih, kemudian dilempar dibuat lomba inovasi atau pemberian solusi terhadap suatu masalah di instansi tersebut gitu kan. Nanti pegawai tersebut melakukan telaah gitu. Setelah melakukan telaah, solusinya seperti apa, kemudian dilombakan gitu ya Pak. Nanti kan keluar tuh yang juara satu, dua, tiga. Nah, itu juara satu, dua, tiga itu bisa diberikan bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai yang lainnya gitu. Jadi kan itu kan akan membedakan antara satu pegawai dengan pegawai pegawai yang lainnya gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi instansi masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat Jawa Barat, udah keren banget gitu. Tapi kita ngelihat kondisi instansi kita, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa membedakan antara satu pegawai dengan pegawai yang lain? Karena mungkin SKP, misalnya nilainya cenderung sangat baik dan baik gitu ya Pak ya. Terus gimana kalau sangat baik dan baik membedakan antara satu pegawai dengan pegawai yang lainnya? Ya itu tadi misalnya dengan lomba inovasi gitu. Terus memberikan pembobotan terhadap berdasarkan SK tim. Kalau ketua diberikan nilai 100, PIC-nya 80, kemudian anggotanya diberikan 60 gitu. Itu sih Pak, kalau pakai SKP mungkin cenderung nilainya baik dan sangat baik ya, makanya kita harus melakukan alternatif penilaian kinerja yang lain. Atau kemarin tambahannya Kota Bogor ya Pak, mereka menerapkan manajemen talenta itu karena mereka sedang dalam program peningkatan pendapatan daerah mereka PAD-nya gitu. Nah itu pembayaran PBB-nya Pak, pembayaran PBB PNS Kota Bogor itu dinilaikan sebagai salah satu bentuk pembobotan dari manajemen talenta. Jadi mereka mulai dari internal mereka dulu lah gitu. Coba dinilai siapa yang udah bayar PBB itu ke pembobotan manajemen talenta itu. Jadi masing-masing tadi juga Pak Irianto nyam- Pak Irianto menyampaikan kalau misalnya di Indonesia Timur itu ada eh, pengecualian-pengecualian atau keistimewaan tertentu gitu ya. Itu bisa diterapkan gitu asal itu sesuai dengan prinsip meritokrasi gitu Pak. Jadi bisa disesuaikan dengan konteks situasi masing-masing. Nah, seperti itu. Ya, ya Bu Dian, terima kasih untuk penjelasan masukannya. Ya, Eh, saya berharap, kita semua berharap ke depannya inilah apa yang terbaik untuk ASN di masing-masing kita, terutama di daerah juga ya Bu. Pak. Terima kasih, terima kasih Pak, Ibu narasumber untuk penjelasannya. Baik, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Dean. Pokoknya Pak Dean ini Jo, OTW Jo kalau bukan Gorontalo, Bogor atau Jabar. Efisiensi Pak, efisiensi. Nanti minta Pak Ibu Dian dari pusat. Baik, terima kasih para teman-teman, baik dari luar Bola Mund Utara maupun yang ada di internal Bolmut. Tadi terima kasih partisipasi dari eh, Pak Dean dari Kabupaten Minahasa Selatan. Eh, kita lihat waktu tinggal tersisa kurang lebih 10 menit. Kita akan mengakhiri eh, Spotlight Rabu Belajar kita di edisi Rabu tanggal 16 April 2025. Dan ini adalah SRB yang pertama setelah kita melaksanakan libur yang cukup panjang. eh, dan kita mengawali aktivitas ini dengan pembelajaran kita. Dan alhamdulillah, syukur puji Tuhan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini yang akan bisa menambah pengetahuan kita, dan yang penting sekali dari kegiatan seperti ini prestasi ASN bukan update setiap saat untuk mempertahankan posisi kita di perankingan. Terima kasih
sebelumnya eh, kita akan segera mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk itu, pertama-tama kami atas nama pimpinan daerah, pimpinan perangkat daerah, dan teman-teman ASN, baik ASN yang ada di Bolamunda Utara maupun di kabupaten lainnya, baik di Sulut maupun di luar Sulut yang telah sama-sama mengikuti kegiatan Spotlight Rabu Belajar kita di siang hari ini. Dan untuk itu kami sekali lagi atas nama pimpinan dan seluruh ASN yang ada di Bolmut dan yang sedang ikut Zoom pada siang hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih dari kami. Pertama-tama kami sampaikan kepada Kepala BKN RI dan jajaran beliau, kepada narasumber kita, Ibu Dian yang memang tadi hampir 2 jam bersama-sama dengan kita di Zoom meeting ini dan seluruh teman-teman pejabat dan aparatus negara yang ada di lingkup baik di BKN pusat maupun di kantor-kantor regional se-Indonesia yang eh, selama ini setiap kami memintakan kesediaan untuk memberikan narasumber eh, tidak pernah merasa keberatan sehingga kami sangat eh, berterima kasih dan sangat terbantu dengan pola semacam ini. Dan biasanya kami juga selain narasumber dari BKN, kami sering juga meminta kesediaan dari teman-teman baik yang ada di kementerian maupun teman-teman narasumber yang ada di pemerintah daerah yang punya pengalaman-pengalaman yang menurut penilaian kami eh, lebih dari daerah-daerah lain yang sudah berprestasi. Sebenarnya kami berkeinginan sih untuk meniru teman-teman yang ada di luar daerah yang sudah melakukan manajemen talenta, tapi karena terkait dengan penghematan biaya, sehingga kami eh, kalau misalnya ada waktu, kalau bukan lewat kunjungan langsung, bisa kami melakukan kontak lewat Zoom meeting ataupun sama-sama berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti ini. Nanti kami akan mencoba mengadopsi hal-hal yang mereka lakukan terkait dengan penerapan manajemen talenta bagi teman-teman ASN. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah aktivitas, karena saya tahu aktivitas di BKN Pusat itu bahkan istirahat makan juga sambil kerja. Saya saya paham benar dengan ini. Teman-teman di BKN, bahkan di BKN regional pun kami setiap melakukan konsultasi ke sana tetap semua punya aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, mereka hanya mengambil waktu sebentar untuk melayani kita yang akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan teman-teman di kantor-kantor regional. Untuk itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dian Andriani, yang hampir 2 jam, bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita terapkan sehubungan dengan penerapan manajemen talenta ini. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada sikap teman-teman yang agak tidak berkenan di hati Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, marilah kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih, Bu Dian. Terima kasih banyak Pak Irianto. Terima kasih Bapak Ya. Ibu semuanya. Saya izin live Bapak Siap, Ibu. siap. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mususu botu memahuliku mogu satu ku tabisu waru. Izin Pak Moderator mungkin request Moko request semoko dari di Bagian pertahanan narasumbernya.
Nanti mau kasih. Kalau nyana efisien juga semua OTW ke Bogor atau di kabupaten lain yang so gak ada Itulah gitu. efisien. Kalau cuma mau lewat Zoom Zoom dan orang ini dunia kasih Samuel